Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di pertemuan kali ini saya akan mencoba menyampaikan materi dampak permasalahan sosial terhadap kehidupan publik. Berikut merupakan dampak dari masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat sosial. Terdapat dua dampak dalam masalah atau gejala sosial antara lain sebagai berikut. Dampak negatif permasalahan sosial. Seseorang yang tidak dapat menerima perubahan yang terjadi akan mengalami keguncangan culture shock. Ketidaksanggupan seseorang dalam menghadapi gejala sosial akan membawa ke arah perilaku menyimpang. Berikut dampak negatif dari adanya permasalahan sosial sebagai berikut. Kemiskinan. Menurut Gilin dan Kun Mariyati dan Juju Suryawati, kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang tidak sempat mempertahankan skala hidup yang cukup tinggi untuk memberikan efisiensi fisik dan mental untuk memungkinkan dia dan keluarga menjalankan fungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan standar kemasyarakatan, baik karena pendapatan yang tidak memadai atau pengeluaran yang tidak bijaksana. Menurut Henry George dan Lam Kun Mariyati dan Juju Suryawati, penyebab utama kemiskinan adalah kepemilikan pribadi dan monopoli individu atas tanah. Pandangan ini muncul pada saat kepemilikan tanah menjadi alat ukur kekayaan pribadi. Kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor pribadi, faktor geografis, faktor ekonomi, dan faktor sosial. Pada masyarakat modern yang rumit, kemiskinan terjadi suatu problem sosial karena sikap yang membenci kemiskinan tadi. Seseorang bukan merasa miskin karena kurang makan, pakaian, ataupun perumahan, tetapi karena harta miliknya dianggap tidak cukup untuk memenuhi taraf kehidupan yang ada. Hal ini terlihat di kota-kota besar di Indonesia. Seperti di Jakarta, seseorang yang tidak memiliki radio, TV, mobil dianggap miskin karena tidak memiliki barang tersebut. Sehingga lama-kelamaan benda sekunder tersebut dijadikan ukuran bagi keadaan sosial ekonomi seseorang, yaitu apakah miskin ataupun kaya. Persoalan lain yaitu tidak adanya pembagian kekayaan yang merata, urbanisasi tanpa mendapat pekerjaan. Secara sosiologis, sebab-sebab timbulnya problem tersebut karena salah satu lembaga masyarakatan tidak berfungsi dengan baik, yaitu lembaga masyarakatan di bidang ekonomi. Yang kedua, kesejahteraan atau kriminalitas. Kriminalitas adalah salah satu bentuk penyimpangan, khususnya perilaku yang melanggar hukum pidana tertentu. Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya kejahatan, yaitu adanya perubahan sosial dan ekonomi, pemerintah yang lemah dan korup, masalah kependudukan dan kesulitan ekonomi, pengembangan sikap mental yang keliru, kurangnya model atau teladan, dan sosok orang tua atau senior. Menurut Surjono Sukanto dalam Kun Mariyati dan Juju Suryawati menyatakan bahwa tindakan kriminal disebabkan oleh kondisi-kondisi yang proses-proses sosial yang menghasilkan perilaku sosial lain seperti imitasi, persaingan, dan pertentangan kebudayaan. Perilaku kejahatan dapat dipelajari oleh seseorang melalui media elektronik atau cetak dan dari proses interaksi yang dilakukan orang-orang yang sudah terbiasa melakukan tindakan kejahatan. Menurut Surjono Sukanto, menyatakan bahwa tindakan kriminal disebabkan oleh kondisi-kondisi dan proses sosial yang menghasilkan perilaku sosial lainnya seperti imitasi, persaingan, dan pertentangan kebudayaan. Perilaku kejahatan dapat dipelajari oleh seseorang melalui media elektronik atau cetak dan dari proses interaksi yang dilakukan orang-orang yang sudah terbiasa melakukan tindakan kejahatan. Sosiologi berpendapat bahwa kejahatan disebabkan oleh karena kondisi-kondisi dan proses-proses sosial yang ada menghasilkan perilaku yang lainnya. Analisis tersebut menghasilkan dua kesimpulan, yaitu pertama, terdapat hubungan antara variasi antara kesejahteraan dengan variasi organisasi-organisasi sosial di mana kejahatan itu terjadi. Dan kedua, para sosiolog berusaha untuk menentukan proses-proses yang menyebabkan seseorang menjadi penjahat. Yang selanjutnya, menurut Sutherland dalam Sukanto Suyono mengatakan bahwa seseorang berperilaku jahat dengan cara yang sama dengan perilaku yang tidak jahat.
Artinya, perilaku jahat dipelajari dalam interaksi sosial orang-orang dan orang-orang tersebut mendapatkan perilaku jahat sebagai hasil interaksi yang dilakukan dengan organisasi orang-orang yang berperilaku cenderung melawan norma hukum yang ada. Ia juga menyebutkan sebagai proses asosiasi yang diferensial, karena apa yang dipelajari tersebut sebagai bagian dari interaksi dengan pola perilaku yang jahat. Berbeda dengan apa yang dipelajari dalam proses interaksi dengan pola perilaku yang tak suka pada kejahatan. Yang selanjutnya, disorganisasi keluarga. Merupakan perpecahan keluarga sebagai suatu unit karena anggotanya gagal memenuhi kewajibannya yang sesuai dengan peran sosialnya. Secara sosiologis, bentuk-bentuk disorganisasi sosial antara lain unit keluarga yang tidak lengkap karena hubungan di luar perkawinan, putusnya perkawinan atau cerai, kemudian kekurangan dalam keluarga, krisis keluarga, dan krisis intern. Pada zaman modern ini, disorganisasi keluarga terjadi karena konflik peran sosial atas dasar-dasar perbedaan ras, agama, atau kelompok sosial ekonomi. Mungkin juga karena tidak ada keseimbangan dari perubahan unsur-unsur warisan sosial. Pada dasarnya, disorganisasi keluarga pada masyarakat yang sedang dalam keadaan transisi menuju masyarakat yang modern dan kompleks disebabkan karena terlambatnya untuk menyesuaikan diri dengan situasi sosial ekonomi yang baru. Yang selanjutnya, masalah generasi muda. Umumnya ditandai oleh dua ciri yang berlawanan, yaitu keinginan untuk melawan dan sikap apatis. Sikap melawan biasanya disertai rasa takut terhadap masyarakat yang tentang kehancuran yang disebabkan oleh perubahan atau perbuatan menyimpang. Sedangkan sikap apatis biasanya disertai dengan rasa kecewa terhadap masyarakat. Pada masyarakat yang sedang mengalami masa transisi, generasi muda seolah-olah terjepit antara norma-norma lama dengan norma-norma yang baru. Pada generasi tua, seolah-olah tak menyadari bahwa sekarang ukurannya bukan lagi sebagai usia, akan tetapi pada kemampuan. Persoalannya mengenai generasi muda yang sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan kemampuannya. Masa remaja bisa dikaitkan sebagai masa paling berbahaya, karena pada periode itu seseorang mengalami tahap pendewasaan dirasakan dengan ketidaksiapan mereka karena kepribadiannya sedang mengalami pembentukan. Maka dibutuhkanlah bimbingan dari orang dewasa atau orang tua. Peperangan. Sosiolog menganggap peperangan sebagai suatu gejala yang disebabkan oleh berbagai faktor. Peperangan merupakan bentuk pertentangan yang setiap kali diakhiri dengan suatu akomodasi. Di lain pihak, keadaan akomodasi juga menyebabkan adanya kerjasama antara golongan untuk mempertahankan diri terhadap golongan lawannya. Peperangan menyebabkan disorganisasi dalam berbagai aspek kemasyarakatan. Masalah kependudukan. Penduduk suatu negara pada hakikatnya merupakan sumber yang sangat penting bagi pembangunan, sebab penduduk merupakan subjek serta objek pembangunan. Tanggung jawab utama negara yaitu meningkatkan kesejahteraan penduduk serta mengatasi permasalahan kesejahteraan. Perubahan demografis yang tidak dirasakan menjadi pengganggu sebagai kesejahteraan dan menimbulkan berbagai masalah. Kemudian masalah lingkungan hidup. Lingkungan fisik, biologis maupun sosial selalu mengalami perubahan-perubahan agar dapat mempertahankan hidup. Maka manusia melakukan penyesuaian atau adaptasi. Masalah lingkungan hidup ini muncul karena manusia tidak bisa beradaptasi dengan baik terhadap lingkungannya. Kemudian ketidakadilan. Adanya perbedaan ekonomi, politik, sosial, dan lain sebagainya merupakan tindakan yang sewenang-wenang menyangkut permasalahan pembagian sesuai terhadap hak seseorang atau kelompok yang dilakukan tidak sesuai dengan proporsional. Ketidakadilan terjadi berlarut-larut dan tak disikapi dengan baik oleh penyelenggara negara, maka hal ini akan menimbulkan berbagai masalah. Ada beberapa bentuk ketidakadilan. Yang pertama, stereotip, yaitu pemberian sifat tertentu secara subjektif terhadap seseorang berdasarkan kategori kelompoknya. Yang kedua, marginalisasi,
di mana proses pemutusan hubungan kelompok-kelompok tertentu dengan lembaga-lembaga sosial utama seperti struktur ekonomi, pendidikan, dan lembaga ekonomi lainnya. Yang ketiga, subordinasi, di mana penomorduaan dalam pembedaan perlakuan terhadap identitas sosial tertentu. Yang keempat, dominasi, harus dipahami sebagai suatu kondisi yang dialami oleh orang-orang atau kelompok-kelompok untuk sejauh bahwa mereka bergantung pada hubungan sosial di mana beberapa orang tua atau kelompok lainnya memegang kesukaan atau kekuasaan sewenang-wenang atas mereka. Kemudian kesenjangan sosial ekonomi. Masyarakat selalu ditandai oleh kesenjangan. Kesenjangan dan stratifikasi sosial saling terkait. Stratifikasi sosial melembangkan pola-pola kesenjangan dan pola tersebut menghasilkan stratifikasi sosial. Pada pemahaman timbal balik, stratifikasi mengacu pada distribusi sumber daya yang tak merata. Sedangkan kesenjangan berarti perbedaan kesempatan atau kemampuan untuk mempertahankan atau meningkatkan statusnya. Ada dua bentuk kesenjangan, yaitu kesenjangan klasik dan baru. Kesenjangan klasik mencakup perbedaan kelas, status, kekayaan, dan prestis yang dimediasi oleh gender, pendapatan, dan pendidikan. Sedangkan kesenjangan baru mengikuti kesadaran yang lebih besar akan kompleksitas global yang meningkat dan adanya berbagai rentang pilihan yang lebih besar seperti pola konsumsi, gaya hidup, dan dinamika identitas. Sosial ekonomi mengacu pada kontras antara kondisi ekonomi yang berbeda dalam masyarakat yang melaksanakan pembangunan dan modernisasi. Hal ini terjadi karena kurang adanya kesempatan untuk memperoleh sumber pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, dan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan. Yang kedua, dampak positif permasalahan sosial. Permasalahan sosial yang ada di masyarakat harus kita sikapi dengan baik. Bila kita dapat terbuka dan mengimbangi perubahan sosial budaya yang ada, maka perubahan tersebut akan berdampak positif yang memberikan kita manfaat. Berikut merupakan dampak-dampak positif dari permasalahan sosial masyarakat yang lainnya sebagai berikut. Yang pertama, potensi munculnya nilai dan norma baru. Gejala sosial bisa menjadi penanda bahwa ada nilai dan norma masyarakat yang sudah ketinggalan zaman. Sehingga munculnya gejala sosial diharapkan dapat memunculkan nilai dan norma baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Nilai dan norma baru ini harus segera direalisasikan agar dapat terwujud tujuan yang ingin dicapai dan menjadi tata aturan yang wajib ditaati bagi semua warga masyarakat. Kemudian adanya upaya mewujudkan kesetaraan gender. Perkembangan zaman di masyarakat yang akan meningkatkan kesadaran bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak asasi yang sama sebagai manusia. Ini jelas merupakan pertanda yang baik karena dengan adanya kesetaraan gender tidak ada lagi ketimpangan atau judgement dari lingkungan terhadap suatu gender. Kemudian adanya diferensiasi struktural. Diferensiasi struktural ini mengacu kepada berkembangnya lembaga-lembaga sosial baru. Berbagai macam kebutuhan di masyarakat yang semakin kompleks membutuhkan wadah dan lembaga baru untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian, tingkat pendidikan formal semakin tinggi dan merata. Gejala sosial yang berhasil diatasi akan membawa pemahaman bahwa pendidikan itu penting. Akibatnya, masyarakat akan lebih terbuka terhadap pendidikan dan berusaha untuk mendapatkan akses pendidikan, khususnya pendidikan formal, yang lebih baik lagi. Kemudian meningkatnya penguasaan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan pendidikan, munculnya berbagai penelitian ilmiah terkait gejala sosial yang telah terjadi semakin menyadarkan masyarakat terhadap kepentingannya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan taraf hidup. Kemudian berkembangnya industrialisasi. Ketika masyarakat sudah mendapat pendidikan yang baik, produktivitas masyarakat pun akan meningkat dengan sendirinya. Hal ini mengakibatkan industri-industri semakin berkembang menjadi lebih baik. Kemudian kesadaran politik semakinlah tinggi. Masyarakat yang terdidik umumnya akan menyadari pentingnya kontribusi setiap individu dalam praktek politik.
Tingginya kesadaran politik ini ditandai dengan meningkatnya partisipasi dalam politik praktis. Selanjutnya, perlindungan terhadap kebebasan dalam kehidupan beragama. Gejala sosial memberikan pelajaran pada masyarakat akan pentingnya hidup berdampingan dan menghormati keanekaragaman. Dengan begitu, diharapkan akan memunculkan rasa rukun antara umat beragama yang berujung pada terwujudnya kebebasan beragama secara hakiki. Terima kasih sudah menyimak materi di pertemuan kali ini, semoga bisa bermanfaat dan sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.